warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah, di video kali ini aku mau sharing buat teman-teman yang udah lunas atau yang mau lunas, atau bahkan buat teman-teman yang baru mau ngambil cicilan KPR. Wajib banget nonton video ini sampai akhir ya, jangan di skip. Nah, buat teman-teman yang KPR-nya udah lunas nih, jangan senang dulu karena ada proses yang harus teman-teman urus. Proses apa itu namanya? Ya, proses ini adalah ROYA. Dalam dunia kredit, seperti membeli rumah melalui program KPR, ROYA adalah salah satu istilah yang kerap kali digunakan. Definisi ROYA adalah sebuah dokumen atau bukti yang menerangkan bahwa teman-teman telah terbebas dari tanggungan atau cicilan dari lembaga pemberi pinjaman hutang atau kredit rumah. Dokumen resmi tersebut harus teman-teman urus jika semua tanggungan sudah selesai. Disclaimer on ya, cerita atau sharing ini berdasarkan pengalaman aku. Khawatir setiap daerah atau bank memberikan informasinya berbeda. Jadi nanti kalau KPR kita udah selesai, dari pihak bank memberikan selembaran kertas kayak gini. Nah, di sini kertas ini apa saja yang harus dibawa atau dibayar untuk pengambilan sertifikat nanti. Tuh. Jadi nanti nggak kelihatan ya, nanti aku tempel aja ya. Jadi ini tuh isinya persyaratan ya untuk membawa nanti KTP asli, KK asli, materai. Di sini sih materainya 3 lembar. Terus dana ROYA sebesar 350.000 gitu. Jadi nanti aku harus bayar dana ROYA sebesar 350.000 gitu. Nah, kalau kita udah bayar ROYA tadi, kalau di bank aku sih kebetulan 350.000 ya. Nggak tahu kalau di bank teman-teman. Nanti kalau kita udah bayar ROYA, nanti pihak banknya ngasih selembaran ini, surat perintah setor yang dikeluarkan dari BPN gitu. Jadi kemungkinan nih dari pihak bank ada adminnya ya, admin buat informasi ke pihak BPN gitu. Terus ya nanti ngeprint gitu kan, si admin pihak bank ini tuh ngeprint surat perintah setor dari kantor BPN gitu. Nah, karena ini untuk cara pembayarannya dapat dilakukan melalui ATM atau teller di bank Persepsi. Selambat-lambatnya 7 hari setelah didaftarkan gitu. Jadi kalau udah dapat surat perintah setor ini segera dibayarkan, paling lambat 7 hari setelah didaftarkan gitu. Ini untuk pembayarannya bisa melalui kantor pos, ATM, teller ya, m-banking juga bisa gitu. Nah, kebetulan kalau aku ini elektrik ya, setor penghapusan hak tanggungannya, jadi aku melalui m-banking gitu. Jadi nggak usah ke kantor BPN ya, udah bisa m-banking. Nah, untuk tutorial atau cara bayarnya nanti aku bikin video secara terpisah ya. Nah, waktu pelunasan itu kan kita dijelasin ya sama pihak bank, suruh bayar ROYA itu kan. Terus nanti pihak bank tuh ngasih nomor buat bukti kalau misalnya kita tuh udah bayar. Nanti bukti bayar ke BPN itu di WA gitu, dikirim ke pihak bank yang udah udah ngasih tahu kita gitu loh. Kalau kita udah kirim bukti transfer yang ini, surat perintah setor ke pihak bank, nanti pihak bank ngasih feedback juga dalam bentuk PDF gitu. Aku lupa sih ini kalau nggak salah teh hari Senin gitu ya, cepet sih gitu, karena waktu itu aku bayarnya kan di luar hari kerja ya, kayak misalnya tuh aku lupa antara Sabtu Minggu gitu. Terus si pihak bank ngasih feedbacknya hari Senin sih ini. Nanti pihak bank itu ngasih bukti kayak gini,
udah store gitu ya. Dia ini dalam bentuk PDF gitu. Ini nanti dicoret gini loh, tidak berlaku karena roya gitu. Jadi sertifikat hak tanggungan itu udah tidak berlaku karena sudah diroya gitu. Sama ininya juga, nanti ininya ganti roya nih. Kalau nggak salah tuh kalau masih ditanggung tuh hak tanggung deh. Bentar ya. Nih, kalau belum diroya, ini tulisannya masih hak tanggungan gitu, karena udah diroya nanti ditempel di sini. Nah, kalau teman-teman udah dapet feedback dari pihak bank kayak gini, bukti kalau kita udah bayar roya, ini segera di print ya, langsung ditempel di sertifikat, karena ini penting banget gitu. Jadi aku waktu aku dapat PDF ini dari pihak bank, aku nggak langsung ngeprint, lupa gitu ya. Terus aku ada perlu ke BPN, terus pihak BPN tuh ngelihat sertifikat aslinya kan, terus dicek sama pihak BPN itu ternyata sertifikat aku tuh belum diroya gitu, jadi nggak bisa dilanjut, harus diroya dulu katanya. Terus aku bilang aku udah bayar roya kata gitu, tapi ininya belum ditempel katanya gitu. Terus ya aku nunjukin aja ini bukti dari pihak banknya udah diroya gitu. Terus ya udah dibantu di print gitu. Jadi teman-teman kalau udah dapet bukti roya dari pihak banknya, langsung di print aja, langsung ditempel di sertifikatnya. Efek paling nyata kalau teman-teman nggak segera urus royanya, teman-teman masih dianggap punya tanggungan, walaupun sebenarnya KPR teman-teman tuh udah selesai gitu. Nah, ada beberapa akibat kalau teman-teman nggak segera urus nih royanya. Yang pertama, status aset masih dalam keadaan hutang. Yang kedua, kemungkinan munculnya kendala atau hambatan pada saat proses jual beli aset di masa mendatang. Yang ketiga, mengurangi peluang mendapatkan keuntungan karena sertifikatnya tidak bisa dijadikan jaminan. Balik lagi ke poin pertama, karena status aset masih dalam keadaan hutang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau amit-amit ya minjem di bank, terus sertifikatnya dijadikan jaminan, itu nggak bisa, karena status sertifikatnya aja kan masih hutang tuh, masih dalam tanggungan gitu, jadi nggak bisa dijadikan jaminan gitu teman-teman. Dari pembahasan ini dapat dikatakan bahwa roya adalah sebuah dokumen atau bukti penting bahwa teman-teman telah memenuhi segala kewajiban pembayaran cicilan atau telah terbebas dari tanggungan atau kredit rumah tersebut. Oke, segitu dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku, karena aku bakal banyak cerita lain tentang pengalaman rumah aku. Jadi pastiin teman-teman udah subscribe ya. See you in the next video. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.